Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, kalau saat ini kita berkumpul bersama-sama, tadi kita sudah memuji-muji dengan luar biasa, dan sekarang kita akan belajar firman Elohim. Hari ini hari apa, saudara-saudara? Hari Rabu, ya betul, hari Rabu. Tetapi hari Rabu, hari ini kita merayakan apa ya? Hari Raya Pendamaian. Karena itu sebelumnya saya ucapkan Kak Sameak Yom Kippur 10 Tisri 5777 yang jatuh tepat tanggal 12 Oktober tahun 2016. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan bahwa ada perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh secara turun-temurun sampai akhir zaman. Ada berapa saudara-saudara? 7 perayaan. Nah, 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh itu sebetulnya semuanya mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Memang sampai saat sekarang ini ada juga gereja-gereja yang sudah kembali memulihkan nama Bapa Yahweh, tetapi masih belum merayakan 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Mereka berpikir bahwa 7 perayaan itu hanya untuk orang Yahudi dan itu adalah perayaan Yudaisme. Saya katakan bukan. Ini adalah perintah Bapa Yahweh yang diperintahkan untuk dirayakan secara turun-temurun. Dan kalau kita pelajari dengan baik, maka semua perayaan-perayaan yang diperintahkan itu mengacu kepada Yeshua HaMashiach yang ada di dalam perjanjian baru. Ada orang-orang yang menyekat antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita berpikir bahwa kalau kita merayakan 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, berarti kita mundur ke perjanjian lama. Padahal kalau kita melihat gereja-gereja yang masih belum mengagungkan nama Bapa Yahweh, mereka juga merayakan Pesak atau Paskah. Cuman salah persepsi. Mereka berpikir Paskah itu hari apa? Hari kebangkitan. Padahal yang benar Paskah itu hari kematian. Ya. Nah, bukankah salah satu di antara 7 perayaan yang Bapa Yahweh perintahkan ini juga ada perayaan Pesak atau Paskah? Nah, berarti kalau begitu mereka juga kembali ke perjanjian lama. Tentu saja bukan, saudara-saudara. Kita merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh bukan perayaan akibat dari pengaruh Helenisme. Oleh karena itulah, maka dalam kesempatan hari ini 12 Oktober 2016 yang merupakan 10 Tisri 5777 dalam kalender Ibrani merupakan hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur, yaitu hari yang sangat istimewa di mana pada hari seperti ini kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena itu sebelum saya menyampaikan firman, jika selama saya melayani saudara, mungkin ada perkataan saya yang menyinggung hati saudara, atau tingkah laku saya yang menyinggung perasaan saudara, secara pribadi saya beserta dengan seluruh keluarga memohon dimaafkan, supaya nama kita tetap tercatat di dalam kitab hayat atau kitab kehidupan. Nah, untuk saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Yeshua Sang Juru Damai. Untuk itu saya akan ajak saudara untuk membuka di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Ki Elohim Echad Hu omelits Echad, bein Elohim uvein anasim, hu hais Yeshua HaMashiach. Yang kalau diterjemahkan berbunyi, sebab Elohim itu Echad.
Echad juga perantara antara Elohim dan manusia. Tentu saja yang dimaksud adalah manusia karena sudah berdosa, yaitu manusia Yeshua HaMashiach itu. Disebutkan di sana Hu Hais Yeshua HaMashiach. Kalau ada kata itu artinya Yeshua HaMashiach yang spesifik, yang tidak ada duanya. Jadi saudara-saudara, yang disebut dengan Echad itu satu. Kalau di dalam terjemahan kitab suci seringkali dikatakan Esa. Nah, kata satu ini, saudara-saudara, antara manusia dengan Tuhan itu berbeda. Kalau manusia satu itu menggunakan kata Yakhid. Yakhid itu satu tetapi tunggal. Seperti saya misalkan, pada saat ini saya sedang berdiri di hadapan saudara. Maka saudara kalau mencari saya dimanapun juga, saudara tidak akan menemukan orang yang modelnya begini dan yang berkepribadian seperti ini. Kalaupun saudara menemukan orang yang sama, itu bukan saya. Mungkin siapa? Ya, bisa saja Pak Lukas, tapi bukan saya. Kenapa? Karena saya ada di sini dan sedang berada di depan saudara. Itu Yakhid, satu tetapi tunggal. Kalau Yahweh atau Elohim itu Echad. Echad itu artinya satu tetapi jamak. Oleh karena itu pada saat ini saya akan menyingkapkan pelajaran yang diambil dari kata Echad. Echadnya Yahweh beda dengan Echadnya manusia. Yang pertama, saya akan sampaikan 3 hal. Yang pertama tentang kata Echad Elohim, artinya bahwa Elohim itu hanya satu. Selama ini kita mengenal ada nama-nama. Yang pertama adalah Yahweh, yang kedua Yeshua, dan Ruach HaKodes. Kalau ada Yahweh, ada Yeshua, dan ada Ruach HaKodes, apakah ini berarti 3? Ternyata tetap Echad. Itulah sebabnya hal yang pertama, seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, di sana berbunyi Ani Wahaf Echad. Aku dan Bapa itu satu. Yang disebut aku ini siapa? Saudara, Yeshua. Yang disebut dengan Bapa, Yahweh. Jadi antara Yeshua dengan Yahweh itu satu. Ya, itu yang mengatakan siapa? Yeshua. Ya. Yang kedua, di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24, di sana berbunyi demikian. Laken amarti lakem kitamutu fakatotaikem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakatotaikem. Yang artinya oleh karena itu aku, yaitu Yeshua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Yahweh, fi ki anihu, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi dengan 2 ayat ini kita tahu bahwa ketika Yeshua mengatakan aku dan Bapa satu, Ani Wahaf Echad, itu bukan satu visi dan satu misi. Bukan. Tetapi ini berbicara tentang satu pribadi dan satu hakikat. Artinya antara Yeshua dengan Yahweh tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini penting, saudara-saudara. Karena sekarang ini ada pengajaran yang penting Yeshua. Jadi Yahweh sudah tidak disebut lagi. Pokoknya Yeshua semua. Tetapi ada juga pengajaran yang Yahweh semua. Yeshuanya sudah nggak berlaku. Nah ini dua-dua tidak sesuai dengan kitab suci, saudara-saudara. Kemudian hal yang berikut, saya membaca di dalam kitab Hebraic Roots Version, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. Mari kita membuka 1 Korintus
pasal yang ke-12. Saya perlu ulang-ulang karena ini sangat penting. Sebab ada banyak juga orang-orang yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh, pada akhirnya meninggalkan Yeshua. Yeshuanya dibuang. Ketika ditanya kenapa bisa seperti itu, Roh Kudus memberitahu kepada saya. Tuhan memberitahu kepada saya. Saya katakan tidak salah kalau orang bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Tetapi saya yakin seyakin-yakinnya, orang katakan hakul yakin, bahwa jawaban Tuhan tidak pernah melenceng atau tidak pernah keluar dari kitab suci. Artinya apabila Tuhan menjawab, diklarifikasi ke kitab suci, tidak akan berubah. Nah ini yang penting saudara. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, saya baca di dalam kitab Indonesian Literal Translation berkata, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Ada orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya bahwa yang disebut hanya Yahweh saja. Dan kalau ditanya mengatakan bahwa itu karena Roh Kudus yang memberitahu kepada saya. Nah tadi saya katakan bahwa boleh saja orang bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Lalu orang itu mengatakan bahwa saya mendengar suara Tuhan. Boleh enggak saudara-saudara? Boleh enggak? Boleh. Tetapi jawaban Tuhan itu harus sama seperti apa yang tertulis dalam kitab suci. Karena ini sudah menjadi pedoman. Ya, jadi boleh saja orang bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban. Tetapi kalau jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, berarti itu bukan Tuhan yang menjawab. Buat apa Tuhan memerintahkan para nabinya dan para rasulnya untuk menulis kitab suci, kalau pada akhirnya kitab suci ini tidak bisa menjadi pedoman? Betul enggak saudara-saudara? Jadi kita tidak boleh keluar dari kitab suci. Kalau kita keluar dari kitab suci, berarti itu salah. Ya, di sini dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Nah, kalau saya membaca di dalam kitab Hebraic Roots Version, kitab Hebraic Roots Version ini diambil dari inskripsi. Di sana yang di dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi tidak ada seorang pun yang akan mengatakan bahwa Yahweh itu Yeshua kecuali karena Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya sudah tanya Tuhan, dan Tuhan sudah menjawab, maka saya tidak menyebut Yeshua lagi sebagai Tuhan, karena ternyata Yeshua itu bukan Tuhan. Orang yang sudah mengagungkan nama Yahweh merasa bahwa hikmatnya luar biasa, sehingga mendapatkan hikmat dari Bapa Yahweh untuk menyatakan bahwa Yeshua itu bukan Tuhan. Loh ini kan aneh. Jawabannya kok tidak sama dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Apalagi di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 di dalam kitab Pesita atau kitab yang berbahasa Aram atau Aramaik, di sana berbunyi Atilat lekon geir yomana peruka daituhi Maryah Mesia bemadinta de Daud, yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu
Tuhan Yahweh atau Maryah Sang Mesias di kota Daud. Jadi kalau selama ini kita merayakan kelahiran Yeshua HaMashiach, dari ayat ini kita tahu bahwa yang lahir adalah Maryah atau Tuhan Yahweh yang lahir ke dalam dunia ini. Jadi jelas bahwa Yeshua itu Yahweh. Dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan, saudara-saudara. Dan jangan coba-coba untuk memisahkan. Karena kalau kita memisahkan berarti kita keluar dari kitab suci. Sekarang ini sedang ramai di internet. Khususnya di media sosial, khususnya Facebook. Ada orang yang dulunya menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, sebagai Tuhan. Bahkan dulu sebelum mengenal nama Yahweh, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi anehnya ketika dia sudah menyembah Bapa Yahweh, merasa mengerti kebenaran, mengatakan bahwa saya sekarang mendapat hikmat Yahweh. Bahwa Yeshua itu bukan Tuhan. Nah ini kan aneh, saudara-saudara. Ya. Artinya tidak sesuai dengan kitab suci. Padahal dari ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, sangat jelas di situ diungkapkan bahwa yang dilahirkan di atas muka bumi adalah Maryah, Tuhan Yahweh. Sedangkan di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang ketiga tadi dikatakan hanya orang yang dipenuhi Roh Kuduslah yang mengatakan bahwa Yahweh itu Yeshua atau Yeshua itu Yahweh. Lah kalau ayat-ayat saja sudah disalahkan, ya repot, saudara-saudara. Karena itu saya tidak tahu kenapa pada saat ini Tuhan menghendaki untuk saya menyampaikan ini berulang-ulang, dan berulang-ulang. Karena tekanan terhadap kebenaran itu luar biasa di internet. Yang sangat disesalkan banyak penyembah Yahweh yang tadinya benar, jadi tidak benar karena belajar dari internet. Karena itu hati-hati. Kemudian tentang Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Kalau tadi berbicara tentang Yahweh dan Yeshua. Sekarang Ruach HaKodes, siapakah itu? Ruach HaKodes itu adalah Yahweh yang tentu saja yang dimaksud adalah Yeshua. Karena tadi antara Yahweh dan Yeshua itu satu yang berdiam di dalam diri manusia. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Kalau saya katakan bukan artinya Elohim beserta kita, tetapi Elohim di dalam kita. Immanuel, Imanu itu di dalam kita, dari kata anaknu, iman anaknu. El itu Elohim. Artinya Elohim di dalam kita, manunggal. Dan roh Yahweh yang berdiam di dalam diri kita, itulah yang membimbing dan mengajar kita tentang kebenaran. Jadi Roh Kudus atau Ruach HaKodes itu Tuhan Yahweh yang berdiam di dalam kehidupan kita. Kemudian hal selanjutnya, penegasannya, Tuhan kita itu satu, bukan tiga. Mari kita membuka di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Nah, itu sudah ada di capture, mari kita ucapkan bersama-sama sampai telinga saudara mendengar suara saudara sendiri. Artinya diucapkan dengan suara yang keras. Siap ya, bersama-sama. 2, 3. Sebab ada 3 yang bersaksi di sorga atau samayim, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Bapa. Siapa saudara Bapa? Bapa Yahweh. Firman, Yeshua sebagai Dafar, firman yang hidup, dan Ruach HaKodes. Semuanya tetap satu. Kalau dulu orang mengatakan satu
ditambah 1 sama dengan 1. Diketawain saudara-saudara. Orang banyak ketawa dan berkata umat Nasrani ini ternyata bodoh. Masa 1 ditambah 1 sama dengan 1? Itu pelajaran dari mana? Tanya sama anak kelas 1 SD. 1 ditambah 1 ada berapa? 3. Makanya orang Nasrani Tuhannya ada 3. Kebingungan sendiri soalnya. Tetapi kitab suci menyatakan kepada kita dengan tegas bahwa Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes itu satu adanya. Tetapi kita ini sekarang perlu hati-hati. Saya katakan ini bahasa saya sendiri ya saudara-saudara, bahasa saya sendiri. Di internet sekarang ini ada banyak teolog dadaan. Atau istilah lebih kerennya kalau saya menamakan itu teolog kagetan. Jadi tiba-tiba bermunculan pengajaran-pengajaran baru yang bikin orang pening. Semuanya menyodorkan ayat-ayat. Tetapi tendensius. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu juru selamat. Tetapi bukan Tuhan. Ini ada yang ngotot dan mengatakan Yeshua itu juru selamat. Itu benar. Tapi dia bukan Tuhan. Nah pertanyaannya, memangnya bukan Tuhan bisa menyelamatkan? Malaikat saja tidak mampu menyelamatkan. Kalau Yeshua itu malaikat, itu pengajaran dari sekte yang lain. Yang menerima Yahweh tetapi tidak mengakui keilahian, ketuhanan Yeshua. Karena Yeshua dianggap sebagai penghulu malaikat. Saya tidak perlu sebutkan sekte tersebut, saya yakin saudara semua tahu. Kemudian yang berikut ada yang mengatakan bahwa Yeshua itu Tuhan, tetapi bukan Yahweh. Ada yang mengatakan dengan tegas, salah itu. Yang benar Yeshua itu Tuhan, tetapi dia bukan Yahweh. Yahweh Tuhan bukan? Tuhan. Yeshua itu Tuhan tetapi bukan Yahweh. Jadi ada berapa Tuhan? 2. Lalu ada Roh Kudus. Jadi ada berapa? 3 Tuhan. Waduh, ini jadi nggak karu-karuan lagi, saudara. Kita ini monoteis, bukan politeis. Kita ini bertuhankan satu, tidak 3 Tuhan. 1 Tuhan dalam 3 manifestasi. Dia disebut namanya berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Tetapi sesungguhnya tetap satu adanya. Kemudian ada lagi yang mengungkapkan bahwa Yeshua itu hanya utusan Yahweh. Ada banyak ayat-ayat dimunculkan. Ini kan buktinya tertulis utusan. Jadi manusia digiring ke sana sehingga yang tidak paham teologi akan manggut-manggut dan berkata benar juga. Wah, ini hikmat dari Bapa Yahweh yang luar biasa. Dan akhirnya Yeshua ditolak, saudara-saudara. Dan ini perlu saya sampaikan juga nanti pada saat ada pertemuan GPF. Barangkali saja ada yang ikut-ikutan karena tekanan ini begitu luar biasa. Kemudian ada lagi yang berpendapat Yeshua itu hanya dafarnya Yahweh atau firmannya Yahweh, tetapi dia bukan Yahweh. Jadi ini mencomot ayat-ayat tetapi tidak bisa memahami bagaimana fungsinya Yeshua ketika ada di atas muka bumi ini. Yang lebih ngeri lagi, saudara-saudara, sekarang muncul lagi satu teologi baru, nama dan istilah ciptaan sendiri yang tidak ada di dalam kitab suci. Saya pernah dipaksa oleh seseorang yang mengaku diri sekolah teologi bergelar doktor, dan dia belajar bahasa Ibrani 6 semester. Dia memaksa saya untuk menyatakan bahwa nama sang juru selamat itu bukan Yeshua, tetapi Yahshua. Dulu kita awal-awalnya pakai Yahshua. Masih ingat saudara-saudara? Dulu awal kita pakai Yahshua. Tetapi ketika saya selidiki ternyata ini tidak sesuai dengan kitab suci.
Maka kita kembali kepada apa yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam kitab suci, nama sang juru selamat itu hanya 4 huruf. Yod, Sin, Waw, Ayin. Dan Yod, Sin, Waw, Ayin itu kalau dibaca bunyinya Yeshua. Tidak bisa berbunyi yang lain. Kalau Yahshua itu Yod, He, Sin, Waw, Ayin. Dan Yod, He, Sin, Waw, Ayin itu tidak ada rangkaian itu di dalam kitab perjanjian baru yang mengacu kepada nama sang juru selamat. Tetapi kitab yang menulis Yahshua itu ada. Saya punya. Jadi saya punya kitab yang nama sang juru selamat itu Yahshua. Ada yang bernama Yahusa, saya punya. Yang Yahusa ini namanya kitab Seper. Kalau ke kantor ada itu. Kitabnya saya taruh di kantor. Jadi macam-macam saudara-saudara. Ada yang Yehosua dan ada yang lain. Sebetulnya tentang masalah ini sangat simpel saja. Kita membaca di dalam kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Karena itu adalah awal pertama kali nama sang juru selamat dikumandangkan oleh malaikat Gabriel kepada Yosef untuk memberi nama kepada anak yang akan dilahirkan oleh Miriam. Di sana berbunyi, Wehi yoledet ben wekarata et smo, Yeshua kihu Yosea et amo mekatotechem. Jelas di situ menggunakan kata Yeshua, bukan Yahshua. Nah ini orang yang dari Amerika ini, saudara, dia kalau telepon saya sampai 1 jam, melobi terus. Tetapi ketika dia memaksa untuk saya menggunakan nama Yahshua, saya katakan begini, Pak, saya mau menggunakan nama Yahshua, asal Bapak bisa menjawab pertanyaan saya. Yahshua itu huruf Ibraninya terdiri dari huruf apa saja, dan di dalam kitab suci perjanjian baru adanya di ayat mana yang kitab berbahasa Ibrani, Hafrit Akadasa. Nanti saya akan ikuti. Wah, dia marah-marah, saya dikutuki, saudara. Padahal ini penyembah Yahweh loh. Saya dikutuki habis. Saya hanya bilang, Pak, kalau Bapak tidak bisa jawab, tanya sama yang bisa. Jangan main kutuk-kutuk begitu. Mana ada orang mau ikutin Bapak kalau Bapak tukang kutuk begitu. Jangan-jangan saya ikutin Bapak saja tukang kutuk orang lain nantinya. Tolonglah jawab. Yahshua itu huruf Ibraninya apa saja? Tidak jawab, saudara. Saya bilang, loh, Bapak katanya belajar teologi Ibrani 6 semester. Memang selama 6 semester apa yang dipelajari? Masa pertanyaan Yahshua itu hurufnya apa saja Bapak nggak bisa jawab? Apakah selama 6 semester itu cuma melototin huruf Ibrani doang? Sehingga nggak ngerti cara membacanya? Wah, ngutuk itu terus. Oh sudah, saya matikan saja teleponnya. Luar biasa. Sekali waktu pernah pergi ke Manado, ketemu saya di Bandara Surabaya. Dan dari Surabaya itu, Tuhan izinkan dia duduk di samping saya. Saudara-saudara, dia, saya, dan Bu Yakub. Saya yakin ini bukan satu kebetulan. Ya, Tuhan izinkan dia duduk di samping saya. Saya tunggu dia ngomong soal Yeshua atau Yahshua. Sampai Manado saya tidak bisa istirahat. Saya diajak ngomong terus, saudara-saudara. Anaknya di Amerika sudah berapa lama, tinggalnya di kota apa pekerjaannya, pokoknya tanya terus. Saya berpikir, oh ini tanya terus ini tujuannya supaya jangan membahas soal Yeshua dan Yahshua. Mungkin kalau kami membahas itu, pesawat jatuh kali, saudara. Sampai di Manado, dia ajak foto-foto saya sudah curiga, ini nanti pasti macam-macam nih. Benar, saudara. Dia upload fotonya di Facebook, kemudian mengatakan kepada orang-orang, saya sudah dialog dengan Pak Yakub. Gitu. Saya dikirimi message dari Facebook, Pak, apa betul sih Bapak itu sudah dialog dengan Bapak? Katanya dari Surabaya ketemu sampai ke Manado. Oh iya betul, dan betul dialog. Tetapi dialognya tidak berbicara soal Yeshua Yahshua. Oh lah pantas, saya sudah menduga. Tapi dia
memberikan statement-statement seolah-olah saya sudah dialog dan Pak Yakub mengakui yang benar Yahsua. Ya boleh-boleh sajalah orang mengatakan yang benar Yahsua, saya juga menghormati, tapi jangan memaksa. Saya tidak memaksa juga dia harus Yesua. Itu iman masing-masing. Orang mau memberi nama sang juru selamat seenaknya sendiri juga tidak masalah kan saudara-saudara. Itu kan hak seseorang. Kalau saya simpel saja, apa yang tertulis di dalam kitab suci itu yang saya ikutin. Kenapa sih harus Yah? Ini ada teolog dadaan baru lagi yang gila Yah, saudara-saudara. Yo kanan jadi Yah kanan. Nanti ada Yah kiri. Ruah HaKodes jadi Ruah Yahkodes. Waduh, memang kalau dimaksud Ruah Yahkodes itu Roh Yahweh Kudus atau Roh Yahweh yang kudus, memang benar. Tetapi istilah itu tidak ada dalam kitab suci. Jadi kalau tidak ada jangan diada-adakan. Ini waduh bikin puyeng kepala saudara. Kemudian ada lagi amen jadi Yahmen. Waduh saya tambah puyeng lagi kepala. Karena saya tanya, kenapa sih kok bisanya amen jadi Yahmen? Teolog dadaan ini mengatakan bahwa A-nya itu dari nama sesembahan yang dulu kita. Waduh lah ini bingung juga saya menerangkannya saudara. Nanti kalau amen itu jadi Yahmen, kalau Adam jadi apa? Yahdam. Abednego nanti jadi apa? Yabednego. Waduh ya puyeng saya saudara-saudara. Tidak ada itu semua dalam kitab suci. Yosef jadi Yahseb, Yoses jadi Yahses, pokoknya Yah semua. Wah ini luar biasa sekali. Dan untuk membenarkan, saya mengidentifikasi ada satu orang punya 5 akun di Facebook. Jadi dia bikin satu, kemudian 5 orang kasih komen dan melike. Gitu. Kasih like, kasih jempol, kemudian di komen. Ini yang benar, begini, begitu. Nanti yang satunya lagi, gitu lagi. Padahal ya dia juga. Satu orang juga. Wah ini penipuan ini, saudara. Penyembah Yahweh kok tukang tipu. Saya selalu mengatakan jangan mengada-ada yang tidak ada dalam kitab suci. Kalau kita mengada-ada yang tidak ada dalam kitab suci, pakai saja nama sesembahan lain yang sudah dianggap benar secara umum. Toh sama-sama tidak ada. Karena itu saya katakan kalau mereka yang belum menerima Yahweh sebagai sang pencipta, mengatakan penyembah Yahweh itu bodoh, penyembah Yahweh itu goblok, saya pikir ya benar juga. Karena ada Yahmen model-model begini, ada Ruah Yahkodes. Ini aturan dari mana? Seharusnya kalau mau menerangkan it's okay, tetapi istilahnya jangan diubah. Ini ngobrak-ngabrik kitab suci, saudara. Saya perlu sampaikan kepada saudara saat ini, karena ini begitu gencar sekarang. Anehnya, gereja-gereja yang belum menyembah Bapa Yahweh, sekarang ini sudah berdiam. Coba saudara perhatikan, sekarang sudah tidak banyak komen. Kenapa? Karena mereka juga bingung. Penyembah Yahweh ini semakin dihantam, semakin dihancurkan. Bukan semakin hancur, tetapi semakin besar. Kalau orang berpikir secara cerdas, dia akan berpikir, jangan-jangan ini memang benar dari Tuhan. Karena bukan semakin habis, tetapi semakin besar. Jadi belajar seperti siapa saudara-saudara? Gamaliel. Nah, ini orang yang cerdas ya. Kemudian yang kedua nih, Elohim itu maha hadir. Jadi kita berbicara kembali tentang Echad, itu artinya Elohim itu maha hadir, omnipresent. Ya. Saya ajak saudara untuk membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-23 sampai 27. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, dan ketika menjelang malam dia berada di sana seorang diri. Ini siapa saudara-saudara yang sendirian? Yeshua. Kemana dia? Berada di bukit. Ayat 24.
Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yesua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi gelisah sambil berkata, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun segera Yesua berbicara kepada mereka dengan berkata, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Perhatikan, pada saat itu Yesua naik ke bukit, sedang berdoa seorang diri. Murid-murid menyeberang ke danau. Nah, ketika berada di tengah-tengah danau, mereka ditimbus angin sakal. Kapalnya terombang-ambing dan akan tenggelam. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Ketika mereka berada dalam masalah besar, artinya pada saat itu nyawa mereka terancam. Yesua yang sedang berdoa di bukit itu mengetahui kalau murid-muridnya sedang dalam bahaya. Dan Yesua datang kepada mereka. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Elohim itu maha hadir. Yesua itu maha hadir. Walaupun dia ada di bukit, tetapi dia hadir menyertai murid-murid kemanapun mereka pergi. Demikian pun di dalam kehidupan kita. Apabila saudara saat ini sedang menghadapi masalah, saya tidak tahu apa masalah saudara. Tuhan bukan tidak tahu. Apabila saudara menyerahkan mutlak hal ini kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Dia pasti hadir dan memberikan pertolongan kepada saudara. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-19, untuk membuktikan kemahahadiran Tuhan. Echad itu artinya Elohim yang maha hadir, omnipresent. Lukas 19 ayat yang kelima, ini kisah Zakai atau Zakeus. Ayat yang kelima dikatakan, dan ketika Yesua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, "Zakai atau Zakeus, dengan bergegas turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini." Kalau kita baca sepintas lalu ya hanya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita renungkan, ini luar biasa. Pada saat itu Zakai sedang ingin tahu, ingin kenal Yesua itu modelnya seperti apa. Karena badannya pendek, dia naik di atas pohon. Yesua mengerti kerinduan hatinya. Maka Yesua sengaja lewat di bawah pohon itu, dan ketika sampai di bawah, langsung Yesua mengatakan, "Zakai, turun, karena aku akan menumpang di rumahmu." Yesua bisa saja mengatakan, "Hai orang pendek, turun, karena aku akan menumpang di rumahmu." Bisa enggak dia ngomong begitu? Bisa. Tetapi kalau Yesua mengatakan, "Hai orang pendek," berarti Yesua enggak tahu siapa yang ada di atas. Karena dia maha hadir, karena dia maha tahu, maka dia menyebut namanya, "Zakai, turun, karena aku akan menumpang di rumahmu." Padahal Zakai pada saat itu belum kenal Yesua itu siapa. Bahkan dia naik di atas pohon ingin tahu modelnya seperti apa Yesua. Jadi artinya bahwa Yesua itu hadir di hati Zakai yang rindu untuk keselamatan. Dimanapun suara ini didengar, apabila saudara sedang mencari keselamatan, perhatikan dengan baik. Tuhan mengetahui isi hati saudara. Dan bukan merupakan satu kebetulan kalau saudara mendengarkan firman ini. Artinya apa? Kerinduan hati saudara untuk mencari keselamatan sudah didengar oleh Tuhan dan Yesua datang kepada saudara. Sekarang tergantung dari saudara sendiri. Apakah saudara mau menerima kehadiran Yesua? Sesuai kitab suci katakan apa? Aku berdiri di depan pintu hati untuk mengetuk. Apabila dia mendengar dan membukakan pintu, maka Yesua akan masuk ke dalamnya. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
Aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Jadi ketika saudara saat ini mendengar firman ini, karena saudara mencari keselamatan yang sejati, inilah suara Tuhan bagi saudara. Agama tidak menyelamatkan, agama apapun tidak menyelamatkan. Termasuk agama Kristen pun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yeshua HaMashiach, yang sudah ditentukan oleh Bapa Yahweh melalui malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kemudian hal selanjutnya yang membuktikan bahwa Tuhan itu maha hadir, kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan terjadilah juga pada hari Sabat yang lain, dia masuk ke sinagoga dan mengajar. Dan di sana pun ada seorang pria yang layu tangan kanannya. Dan para ahli kitab serta orang-orang Farisi mengamati dia. Kalau pada hari Sabat dia akan menyembuhkan. Sehingga mereka dapat menemukan suatu tuduhan terhadap dia. Namun dia sudah mengetahui pikiran mereka. Dan dia berkata kepada orang yang memiliki tangan yang layu itu, bangunlah dan berdirilah ke tengah-tengah, dan dia bangkit berdiri. Di sini kita melihat bagaimana Yeshua selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menentangnya, khususnya ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi. Mereka selalu mengikut kemana saja Yeshua ada, tetapi mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mau mempersalahkan. Tetapi ketika mereka akan mempersalahkan, kitab suci katakan Yeshua tahu apa yang dipikirkan mereka. Artinya apa yang ada di dalam isi hati orang yang memusuhinya, dia tahu. Ini juga mengandung makna bahwa Tuhan itu tahu apa yang terkandung di dalam hati kita masing-masing. Ketika saudara mendengarkan firman ini, ketika saudara mendapatkan ada teguran-teguran firman, bagaimana sikap hati dan motivasi saudara ketika menerima teguran firman? Yeshua HaMashiach tahu isi hati saudara. Itu hal yang kedua tentang arti echad. Yang pertama, arti echad bahwa Elohim itu hanya satu. Artinya Tuhan kita itu bukan tiga, tetapi satu. Yang kedua, Elohim itu maha hadir atau omnipresent. Dia ada di mana-mana tempat. Yang ketiga, arti echad, Yeshua itu satu-satunya perantara antara manusia dengan Elohim. Kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua. Kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, itulah sebabnya dalam segala hal dia harus dijadikan sama dengan saudara-saudara, supaya dia dapat menjadi seorang imam besar yang penuh kemurahan dan yang setia terhadap Elohim, sehingga dosa-dosa umat dapat diperdamaikan. Jadi Yeshua ini sebagai juru damai. Dosa-dosa manusia bisa dihapuskan. Kalau kita membaca ayat yang ke-16, di situ mengungkapkan, sebab sesungguhnya dia menaruh perhatian bukan terhadap para malaikat, sebaliknya dia menaruh perhatian terhadap keturunan Abraham. Semua kita adalah keturunan Abraham. Artinya apa? Dengan kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Kita membaca lagi di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, sebab setiap imam besar yang diangkat dari antara manusia, dia ditetapkan mewakili manusia terhadap Elohim, supaya dia dapat mempersembahkan baik persembahan-persembahan maupun korban-korban demi dosa. Jadi dulu ketika Yahweh mengangkat imam besar, maka imam besar itu dijadikan perantara antara manusia dengan Elohim. Dan itu harus tidak bercacat celah. Karena ketika imam itu ternyata berdosa, ketika dia masuk ke ruangan Maha Kudus, maka imam itu mati karena terkena radiasi kekudusan Yahweh. Dan ini bukan Yahweh itu kejam, tidak. Tetapi karena radiasi kekudusan itu mematikan orang yang berdosa.
Karena itu salah satu perlengkapan imam itu ada kerincingan di kaki dan ada tali yang mengikatnya. Sehingga ketika imam ini masuk ke ruangan Maha Kudus, ternyata dia berdosa. Ketika Yahweh turun ke ruangan Maha Kudus, imam itu mati. Tidak ada satu orang biasa yang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Jadi ketika ditarik dari luar, ternyata tidak memberikan respon, tidak ada suara kerincing-kerincing, berarti imamnya sudah mati, jadi tinggal ditarik dari luar. Ya, jadi Yeshua itu ditetapkan mewakili manusia terhadap Elohim demi dosa kita. Supaya oleh kematiannya, maka kita dihidupkan. Satu lagi ayat yang terakhir di dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, sebab imam besar seperti itulah yang sesuai bagi kita, yang kudus, tanpa salah, tanpa cacat, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada langit yang telah ada. Ini adalah Yeshua sebagai imam besar yang kudus, yang tidak bercacat dan lebih tinggi dari langit. Yeshua sebagai imam besar yang kudus dan tidak berdosa, karena sejak Adam dan Hawa, semua manusia yang ada di atas muka bumi ini berdosa, termasuk para nabi. Yeshua bukan manusia. Dia adalah Elohim dalam wujud manusia. Hanya wujudnya saja manusia. Orang bisa dikatakan manusia apabila terjadi percampuran spermatozoid dengan ovum. Terjadi perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, dan benih mereka bercampur akhirnya menghasilkan manusia. Kitab suci katakan Yeshua bukan berasal dari benih manusia. Dia ada di rahim Miriam atau Maria karena Ruach HaKodes. Dan kitab suci katakan ketika Miriam hamil bayi Yeshua, Yosef atau Yusuf tidak melakukan hubungan seks dengan Miriam sampai Yeshua dilahirkan. Jadi tidak ada sama sekali unsur spermatozoid manusia. Karena memang Yeshua itu murni Elohim yang turun, yaitu Yahweh yang bermanifestasi dalam wujud manusia. Artinya apa? Hubungan manusia dengan Elohim yang sudah terputus ini disambung kembali oleh manusia dalam tanda petik yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah. Buktinya ketika Yeshua disalib, penguasa saat itu dia mencuci tangan dan berkata, aku tidak tahu menau dengan orang ini. Dia cuci tangan karena apa? Dia tahu bahwa Yeshua itu tidak berdosa dan tidak layak untuk disalibkan. Tetapi kenapa dia disalibkan juga? Supaya setiap orang yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Jadi ini bukan sekedar drama yang Tuhan berikan, tidak, tetapi ini karya besar keselamatan manusia. Karena itu apabila pada saat ini saudara mendengarkan firman ini, dan saudara merasa saya adalah orang yang berdosa itu, saudara pada saat ini Tuhan siap mengampuni. Jangan sampai saudara berkata, nanti Pak, kalau saya sudah tidak berdosa baru saya datang kepada Tuhan. Tidak ada gunanya, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua keturunan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Karena kematian itu sebagai bukti adanya dosa. Seperti yang saya sering kali ungkapkan, karena saya, sekarang untuk yang lebih gampang, keluarga saudara saja misalkan ya. Misalkan Pak Pri. Pak Pri ini berdosa. Kemudian mencuri ketangkep. Lalu dihakimi. Ternyata Bu Christine juga terlibat. Lalu karena kejahatannya ini dianggap luar biasa, Pak Pri dengan Bu Christine ini dikirim ke Nusa Kambangan. Karena mereka ini sepasang suami istri punya keturunan di sana. Anak-anaknya mengatakan begini, saya ini dosanya apa? Saya kan tidak melakukan perbuatan dosa. Anak-anak itu melakukan dosa enggak, saudara-saudara? Tidak. Tapi mereka ada di Nusa Kambangan. Yang berdosa siapa? Kedua orang tuanya. Dulu Adam dan Hawa diciptakan oleh Elohim itu tidak mati. Kalau mereka tidak jatuh di dalam dosa, sampai sekarang dia masih hidup. Tetapi akibat mereka jatuh di dalam dosa,
maka ada kematian. Adakah di antara kita yang berani berkata, aku tidak akan mati? Semua orang akan mati. Tergantung siapa yang masuk giliran terlebih dahulu. Ya, jangan saudara berpikir, oh saya masih muda, belum apa-apa. Itu yang jauh lebih tua dari saya, belum tentu juga. Kita semua tunggu giliran. Kalau tiba-tiba dipanggil, sudah, goodbye dunia. Ya, karena itu persiapkan hati dan pikiran kita. Kalau saudara mendengarkan firman ini, artinya bahwa itulah panggilan Tuhan untuk saudara. Jangan ditunda, terima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup sesuai dengan kebenaran firman, maka kita mendapatkan jaminan kepastian masuk ke Samayim atau kerajaan sorga. Jadi 3 hal ini yang saya sampaikan kepada saudara tentang arti daripada Echad. Sekali lagi, yang pertama artinya satu, bahwa Tuhan kita itu satu bukan 3. Tuhan kita itu maha hadir. Dan yang ketiga, satu-satunya perantara antara manusia dan Tuhan Sang Pencipta adalah Yeshua HaMashiach. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati dalam setiap kehidupan saudara dan keselamatan datang di dalam kehidupan saudara. Amin buat firman Elohim. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.